Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verella dengan NIM 2002355202041 dari TI1. Di sini saya akan memenuhi tugas final saya dalam mata kuliah sistem pakar, yaitu menjelaskan dan mengambil sebuah kesimpulan dari jurnal sistem pakar. Nah, di sini saya mengambil jurnal dengan judul Pengembangan Sistem Pakar Berbasis Web Mobile untuk Mengidentifikasi Penyebab Kerusakan Telepon Seluler dengan menggunakan metode forward dan backward chaining. Nah, di sini perlu kita ketahui bersama bahwa forward chaining ini adalah metode penelusuran ke depan yang dimulai dari fakta-fakta yang diberikan oleh pengguna. Sedangkan backward chaining adalah metode penelusuran ke belakang yang dimulai dari hipotesis atau kesimpulan yang diinginkan. Nah, dalam implementasi sistem pakar pada jurnal ini, metode forward chaining digunakan pada halaman user umum, sedangkan metode backward chaining digunakan pada halaman teknisi. Dengan demikian, perbandingan antara forward chaining dan backward chaining dalam jurnal tersebut adalah bahwa forward chaining digunakan untuk menerapkan fakta dengan aturan dan menghasilkan hipotesis, sedangkan backward chaining digunakan untuk mencari fakta-fakta yang mendukung hipotesis tersebut. Nah, adapun studi kasus dari jurnal tersebut, yaitu studi kasusnya dia melibatkan pengumpulan data tentang berbagai jenis kerusakan pada telepon atau pada ponsel dan membuat aturan produksi untuk mewakili pengetahuan dan menerapkan sistem dengan antarmuka yang ramah pengguna. Sistem tersebut kemudian diuji dengan berbagai skenario untuk mengevaluasi efektivitasnya dan mengidentifikasi dan memberikan solusi atas kerusakan yang terjadi. Nah, adapun cara-cara menyelesaikan studi kasus tersebut, yaitu pertama, kita bisa mengumpulkan data tentang berbagai jenis kerusakan pada ponsel dan gejalanya. Yang kedua, kita membuat aturan produksi untuk melakukan pengetahuan, dan aturan harus memiliki format. Jika gejala, maka kemungkinan rusak. Misalnya, jika ponsel tidak mau hidup dan baterai tidak mengisi daya, maka kemungkinan kerusakannya adalah tombol daya yang rusak atau port pengisiannya yang rusak. Nah, implementasi sistem pakar menggunakan bahasa pemrograman PHP sebagai database-nya. Kemudian, sistem harus memiliki antarmuka yang ramah pengguna dan dapat diakses melalui browser seluler. Kemudian, antarmuka harus memungkinkan pengguna untuk memilih kategori kerusakan dan memilih gejala yang mereka alami. Kemudian, kita bisa menggunakan metode rantai maju dan rantai mundur untuk menemukan untuk masalah. Format chaining ini dimulai dengan gejala yang diberikan dan mencocokkannya dengan aturan produksi untuk menentukan kemungkinan kerusakan. Sedangkan backward chaining ini berfungsi untuk misalnya menemukan penyebab gejala tertentu dan bekerja mundur untuk menemukan gejala yang diperlukan dan kerusakan yang mungkin terjadi pada ponsel tersebut. Kemudian, cara yang terakhir dalam menyelesaikan studi kasus tersebut yaitu menguji sistem dengan berbagai skenario untuk mengevaluasi keefektifannya dan mengidentifikasi dan memberikan solusi atas kerusakan yang terjadi. Nah, ini dapat melibatkan memasukkan kombinasi gejala yang berbeda dan memverifikasi apakah sistem mengidentifikasi kemungkinan kerusakan dengan benar atau tidak. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, sistem pakar dapat secara efektif mengidentifikasi kerusakan pada ponsel berdasarkan gejala yang diberikan dan memberikan solusi yang tepat. Dari jurnal yang saya bandingkan tersebut yang menggunakan penelusuran
forward chaining dan backward chaining, saya dapat menarik beberapa kesimpulan dari penelitian jurnal tersebut. 1. Kesimpulannya yang pertama, mengembangkan sistem pakar untuk mengidentifikasi kerusakan pada handphone dengan menggunakan metode forward chaining dan backward chaining. Kemudian, kesimpulan yang kedua, yaitu sistem pakar memanfaatkan aturan produksi untuk mempresentasikan pengetahuan dan teknik inferensi untuk menganalisis fakta yang diberikan dan mencari solusinya. Dan yang ketiga, sistem dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database-nya, serta dapat diakses melalui mobile browser. Nah, yang keempat, antarmuka pengguna. Sistem pakar menjadi halaman untuk memilih kategori kerusakan, memilih gejala, dan memberikan penjelasan dan solusi dalam setiap gejalanya, agar ponsel ini dapat diperbaiki sesuai dengan gejala yang ada, agar nantinya handphone ini bisa kembali bagus dan bisa digunakan kembali oleh penggunanya. Kemudian, metode kesimpulan yang selanjutnya yaitu metode forward chaining digunakan pada user interface untuk mencocokkan fakta dengan aturan yang menghasilkan hipotesis, sedangkan backward chaining pada jurnal tersebut berfungsi sebagai technical interface untuk menelusuri gejala kembali ke fakta pendukung. Nah, sistem pakar, kesimpulan yang keenam yaitu sistem pakar memberikan informasi tentang kemungkinan penyebab kerusakan, komponen yang terlibat, dan solusi yang disarankan pada setiap kerusakan yang terjadi pada berbagai macam-macam handphone tersebut. Nah, secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan keberhasilan pengembangan dan penerapan sistem pakar untuk mengidentifikasi kerusakan pada handphone. Dia menyediakan antarmuka yang ramah pengguna dan solusi akurat untuk masalah ponsel kepada penggunanya. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai jurnal yang saya bandingkan dan saya tarik kesimpulan dari jurnal tersebut. Semoga apa yang penjelasan saya kali ini boleh bermanfaat. Jika ada kurangnya, saya maafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.